Pak, kali ini kita perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya untuk jelajah mistis kita kali ini. Tampaknya ini cuacanya sangat mendukung, Mbak, karena tadi kan tahu sendiri cuaca hujan. Nah, ini untuk saat ini kan sudah terang. Iya. Ya. Benar. Cuaca sangat mendukung sekali untuk menemani perjalanan mistis kita hari ini. Kelihatannya lebih seru hari ini ya. Untuk lokasi di mana, Mas? Ini Surabaya Barat lagi, Mas. Surabaya Barat. Ya, Surabaya Barat lagi. Enggak, lokasi dia apa? Kantor, pabrik? Bekas pabrik sih. Bekas pabrik. Bekas pabrik. Kalau boleh tahu bekas pabrik apa itu ya, Mas? Ini sebenarnya tempat pemotongan hewan, Pak. Oh gitu. Tempat pemotongan hewan, cuma gabung sama produksi. Jadi hewan yang habis dipotong itu diproduksi sekalian di situ. Produksi apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Ya, tapi kebanyakan orang sih bilangnya pabrik sosis. Pabrik sosis. Ya, tapi kalau menurut pribadi saya sih ya nggak cuma sosis ya, ada kornet juga lah apa yang. Areanya gimana? Pasti luas, Mas ya? Namanya pabrik juga luas, Mas, pasti. Kayaknya lebih seru dari episode sebelumnya mungkin. Ya, dan di sana masih kayaknya ini ya terbengkalainya itu nggak seberapa lama sih ya, antara 12 tahun sampai 14 tahunan. Ya lumayan, Pak. Tapi kayak barang-barangnya itu masih kelihatan bagus, Mas. Ya, ada sofa bekas kantor itu masih mungkin ya hanya kena debu. Terus mesin-mesin produksi juga masih utuh. Jadi benar-benar nggak pure kosong gitu. Kayak yang kapan hari kita di dinas itu ya, apa di psikiater itu ya. Oh, iya. Itu kan masih ada barang-barangnya masih lengkap lah istilahnya, cuman kan sudah memang berantakan. Iya, seperti itulah tempat kalau udah ditinggal. Karena kan kemarin yang survei kan Mas Ju, jadi kan mungkin yang lebih tahu areanya itu kan Mas Ju sendiri. Terus, nah kebetulan ini kan kita tim juga lengkap yang kayak kemarin. Oh ya. Gimana tim? Siap? Oh ya, bagaimana tim? Siap kita melakukan perjalanan Wah, ini kita. belakang saya ini juga kelihatannya mikir apa Mas, utang, Mas. Nah ini kan yang di episode waktu di klinik itu kan, yang katanya sama yang Arik gitu. BD, aduh. BD. Nah gitu loh. Jadi kita ini barang seperti itu beraneka ragam juga ya, kayak manusia. Nah, gitu ya, makanya kan tadi kan dari beberapa episode kan paling tidak kan kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana karakter makhluk astral seperti itu kan kita sudah bisa menyimpulkan. Ada yang Bisa kaku, ada yang kayak manusia lah intinya. ada yang bisa digali informasinya. Ada informasi, diajak bercanda, ada yang nggak mau, pokoknya kaku lah ibaratnya. Tapi ini tempatnya agak ya, kalau kali ini agak ekstrim, Mas. Ekstrimnya ini apa ya? Tahu sendiri kan kalau tempat seperti itu yang berbau-bau darah kan pasti auranya itu lebih Oh gitu ya. baik, istilahnya itu satu step lebih tinggi. Jadi Apapun Mana sih yang penasaran? Ya pastinya lah. apapun itu kalau yang berbau darah pasti. Entah itu hewan atau manusia itu pasti. Kawan mistis, saat ini kita akan mengeksplor suatu tempat di mana tempat itu katanya bekas pabrik, Mas. Lebih tepatnya rumah pemotongan hewan. Rumah ya. pemotongan hewan, tapi dalamnya juga ada tempat produksi untuk pengolahan daging hewan yang dipotong tadi. Apa itu olahan apa? Sosis, Sosis atau mungkin kornet lah apa, olahan dari daging hewan tersebut ya. Tapi kebanyakan orang sih bilangnya sini pabrik sosis itu lebih apa? Kalau gini, Mas, kalau mitos yang beredar di masyarakat sekitar sendiri itu, kalau sepengetahuan Mas Jo apa? Terbengkalainya bangunan ini. Iya betul. Kalau menurut informasi sih ya ini masih simpang siur ya. Katanya ini dari lahan Pemkot, cuma udah nggak diterusin atau gimana gitu. Jadi memang pure karena human. Enggak, yang saya maksud itu kan maksudnya mitos ketika ini sudah terbengkalai mungkin. Nah, dari penilaian masyarakat sekitar yang ada di sini. Kebanyakan lihat makhluknya itu tinggi besar. Wujud itu ya. Kebetulan sekali di depan ini kan ada pohon beringin. Ada pohon beringin. Pohon beringin. Nah, pohon beringin itu identik dengan makhluk yang
Iya, seperti saya bilang tadi, tempatnya, tinggi rumahnya. besar. Betul. Jadi gini aja mas, kita nggak usah lama-lama, langsung aja kawan mistis kita menuju ke lokasi yang tentunya tidak kalah seru dengan episode kita sebelumnya. Langsung aja mas, kita Yuk. ke lokasi Saksikan terus Jelajah Mistis kali ini. Kita sudah masuk ke area lokasi mas ya. Ini yang saya bilang tadi, salah satu pohon beringin. Saya lihat sendiri. Mana mas ya? Jadi kita sudah berada di lokasi ini. Di area lokasi. Area lokasi kita sudah disambut dengan apa namanya, dua pohon besar yang mungkin ikonnya makhluk astral, yaitu kalau saya lihat ini pohon terbesi ya, dan ini juga bukan maksudnya pohon cukup tua karena sudah seperti ini kondisinya, dan ini tepat di depan kita ini Pohon beringin. Gimana auranya? Lumayan beda mas, beda banget. Beda ya? Iya. Jadi kita awal di luar, kita sampai masuk memasuki sini, area itu sini beda sekali beda, Mbak, ya. suasananya beda. Mari lanjut ke dalam. Langsung aja. Mari kita. Awas. Ini ciri khasnya pohon beringin. Batangnya nggak seberapa besar ya mas. Cuma akarnya ini yang menjuntai kemana-mana. Kayak akar satu ini. Tebing. Yuk, kita menuju ke saat Gedung utama mas ya. Ini gedung utama ini pintu masuknya. Atapnya ini sudah Ya lumayan. Terbengkalainya juga lumayan lama. Cukup besar ya. langsung saja kita ke dalam. Yuk, awas kaca. Oh ya. Kawan misis, ini kita masih di Ruangannya sama ya? Ruang sama di gedung utama khususnya. Sebenarnya yang saya lihat ini masih seperti ruangan staff. Ini ada foto. Kamera bisa mendekat. Kamera bisa mendekat. Ini ada apa? Dokumentasi operasional gedung Oh, ini anu waktu penjagalan. penjagalan sapi ya. Ini, Ah, ini proses Proses. bilet-biletnya ya mungkin. masih Bagus sisa ya? bekas-bekas dokumentasi. Masih bagus. Cuman gini, Mas Ju, yang agak Menjadi menarik. pertanyaan. Nah, selama kita explore, kenapa selalu Termasuk ada Brankas. brankas dan semua itu brankas besar, selalu ada. Jadi mungkin kalau kawan masih mengikuti channel kita selalu menemukan apa namanya brankas besar. Mulai dari yang di bekas kantor itu, yang Ya. pertama itu, Oh. terus yang kedua itu Di Tempat rekap. tempat di rekap. psikiater. sama yang kemarin di kayak gereja itu yayasan. Yayasan itu Sama, jadi sama. Semua ada apa Brankas. namanya? Ada brankas besar. Itu yang menarik karena kok kebetulan sama semua, ada semua. Gimana mau lanjut ke lantai 2? Masih di ruang perkantoran. Monggo, Boleh. Kita lanjut Lanjut. ke lantai atas mungkin. Sebelum kita ke ruang produksi ya nanti. Oke. Ya, kita ke lantai atas mas. Masih sama ruang kantoran, awas kaca ya. Masuk gini, yang saya rasakan dari bawah ke atas rasanya kayak sini tuh ngawang mas. Apa? Maksudnya bersih bukan? Dan gini mas, saya jelaskan lagi. Kalau aura Mas Inde ini kebanyakan menarik mereka, jadi jangan dirasakan nanti takutnya malah ibaratnya nanti Mas Inde ini ngereken mereka gitu loh. Merespon. Jadi, merespon, jadi nanti malah kita ke Sana. sana. Ini masih ruang kantoran belum ruang produksi. Ini kan yang Pak, saya merasa Memang benar kawan ini, jadi yang kita rasakan antara aura di depan yang kita masuk tadi di mana, di pohon beringin sama truk besi itu, di tengah bawah sama kita antara di tangga tadi bawah sama tangga itu memang beda banget. Beda.
khususnya memang kita naik ke atas itu tadi rasanya kayak layang gitu ya. Tapi nggak berat kan nggak? Enggak kalau berat, cuma kayak ke bawah gitu ya. Yang dirasakan di sini soalnya ini auranya maaf ya, untuk masjid ini auranya kebanyakan sensitif dan suka bareng-bareng. Jadi sofa depannya masih. Sepertinya masih sama, sepertinya ruang pekerja, ruang staff. Dilihat dari bekas-bekas barang yang ada di sini, ada kayak bekas kursi kerja, meja kerja. Ini juga ada jaket. Memang kayaknya sudah lama mas. Ya, bekas jaket. nah, ini kalau kita bisa lihat ini ruang produksi. Jadi mungkin kamera Ini ruang produksi. Nah, mungkin ini ruang produksi ada di bawah. nah, nanti kita explore. Nah, suasananya dari atas kelihatan seperti ini. Cukup besar mas ya? Cukup besar. Ini belum belakangnya, ini juga di sana ada kandang hewan, kandang ternak di belakang ini, di belakang gedung ini. Nanti di sampingnya tempat penjagaannya. Gedung ini masih ada mas ya? Ada tempat seperti kayak kandang ternak itu mas. Ya, ya. Dan di sampingnya ini di sebelah sana ini ada tempat pemotongannya. Jadi bekas-bekas tali untuk menggantung hewan Tadi. Mungkin yang ada di foto tadi. Nanti kita eksplor ke sana. Oke, lanjut aja mas, langsung. Kawan mistis, berhubung tempat yang akan kita jelajahi yaitu ruang produksi ini agak ekstrim ya, terutama untuk makhluk seperti itu beserta energi-energinya ini campur, jadi ada yang positif negatif semua besar kecil. Kita butuh tim kita untuk di backup oleh para spiritual yang tergabung dalam tim ini, untuk Gus Pocong, Mas Gopar, Mas Eko, Mas Bagus, Mas Dito. Saya minta bantuan untuk membackup semuanya ini, terutama untuk Mas Inde sama Mbak Amel ya, karena gini, kalau Mas Inde ini memang beliaunya punya something di belakang, cuma auranya makhluk seperti itu memancing untuk dekat dengan Mbak Inde, terutama untuk makhluk halus yang berwujud perempuan. Lah, sedangkan untuk Mbak Amel yang saya takutkan nanti, saya tadi bilang di awal karena di sini juga penghuninya itu makhluk tinggi besar, kita sebut saja dengan Mr. G ya, itu kan sukanya dengan perempuan-perempuan, jadi alangkah baiknya nanti di backup dulu biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk siapa yang mau mulai backup dulu? Sampai mana mas? Sampai awalnya membuka. Untuk kelengkapannya semuanya kan? Waduh, untuk doa mungkin Mas Bagus untuk lebih fokus karena dia tahu sendiri tempatnya ini ekstrim.
Jadi ekstrem enggak? Beri. Dulu ya, pesan saya tadi di awal, jangan ego, jangan terpancing. Satu, ya. Jangan ego, jangan terpancing, netral. Minum sih apaan? Minuman yang ada banyak. Itu sih mas. Iya nih. Laporkan. Gini, kalau misalkan terasa seperti itu lagi, nggak apa-apa, sambil saja. Nanti bosannya malah sakit semua kayak tadi. Jadi apa-apa, mungkin penghuni ini mau menyampaikan informasi. Nah, terus aja. Rasanya tiba-tiba berat dan apa ya? Tidak tahu. Iya, tapi saya masih setengah sadar, saya masih bisa mengontrol. Cuman memang efeknya masih bergetar karena jantung saya. Coba saya lihat. Kalau nggak noninya, buntim ya. Karena amal. Entah memendam suatu dendam itu apa. Iya. Gimana mau lanjut? Ya, lanjut aja mas. Kalau memang masih dirasa situasinya masih bisa dikendalikan, langsung aja nggak apa-apa. Gini, kalau menurut saya memang yang ekstrem-ekstrem di dalam kita panggil keluar, biar kita tanya, kita izin dulu, biar nanti kita di dalam tidak ada kendala. Temuin ini aja mas, seperti biasanya kita mediator aja. Kayak gitu. Jadi kawan mistis kita untuk mengantisipasi dari episode kita sebelumnya, ada baiknya mungkin kita panggil mediator, maksudnya kita pakai mediator untuk kita berkomunikasi dengan mungkin penunggu yang ada di sini. Ya ibaratnya kalau bahasa itunya kita sowan, kita nun sewu, Iya. kita permisi. Permisi dulu. Yang istilahnya di tempat ini. Jadi kan kita enak istilahnya karpe apa kan kita. Itu aja mungkin, langsung aja mas. Ya. Mas David, mungkin bisa. Jadi ini aktif.
Oke kan Misis, kenapa kita bawa kru banyak? Karena kita tahu tempat ini sangat luas dan juga disinyalir energinya campur. Jadi kalau kita nggak bawa banyak orang, takutnya nanti yang backup satu sama lain malah nggak ada, malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kita coba untuk berkomunikasi dengan salah satu penghuni tempat sini. Ya, mungkin kita bisa manggil lagi proses. Aman, saya bantu ya, aku cuma mau. Kamu sama-sama. Itu kamu. Boleh. Netrasi dong. Timpat. Ini mau coba, kamera ini. Skema. Mobil. Si. Yo, si. Filter enggak? Filter. Ayo mobil sih. Filter ya. Iya, si. Filter. Kamu bisa filter. Makanya tuh ada kopi sopo. Mau kopi. Dan. Sebentar. Apa itu? Ambil selesai. Kenapa ini? Assalamualaikum. Asmo panjenengan sinten? Asmo panjenengan sinten? Mbah Cokro nggih. Engkang wingking. Ngeten. Kula mriki nedhi pamit. Kula badhe eksplor, istilahnya kula niki badhe mata silas nggih matur sing ngertos ingkang niki gawe apa? Damel iki cara sakit damel ngibur ya. Agetmu apa? Ngibur iku rudro ngeten Mbak, ngapunten sejatine kan soalnya kan suara teng Jogja ini maksudnya mboten jelas iki biyen apa terus
gak digawe soalnya nopo kok makanya kalau nggih ngapunten kalau nuwun sewu teng panjenengan iki badhe tanglet. Nah, masalah apa iki? Gini Kang Yusis, kelihatannya beliaunya ini salah satu yang megang belakang, cuma bukan yang kita cari. Istilahnya kita mau cari informasi yang lebih. Kelihatannya beliaunya ini nembe Mbak, temri. Mbak. Tolong itu bangun. Oh, sabar ini Pak. Berarti nggih lami pun. Nggih. Kau watas mati wae. Napa kok Mbak? Kenapa Bang? Kok meninggal Bang? Ora nuruti syarat toh. Meninggalnya bagaimana? Cara meninggalnya mereka? Nah, Kecelakaan kerja. betul. Kecelakaan kerja. Jadi gini kalau kita tanya Nanti sing giling. di sini dulunya banyak para pekerja yang istilahnya kecelakaan kerja karena menurut keterangan dari mbahnya ini Mbak Cokro nggih. Nah, banyak yang tidak mau mengikuti syaratnya di sini. Misalnya ada yang mungkin tangannya kena mesin giling, ada yang Mati tergiling juga Ya. tadi. Nggih Mbak. Yo. Ara minyak boleh. Cukup Ngomong mengerikan. piye? Cukup mengerikan. Apa? Wih. Mbak, sampun nggih, Mbak balik lagi nggih, matur suwun. Telu ini panganane okupan iki. Masa coba dari jerawat. Bantu lek temu guntek.
Untung rek, kelakon rek. Tadi om. Lah titik mati. Tadi. Kita Yo woi. Sudah kau no. Iya. Tadi om. Karena aku main penokor. Kado kok mah. Aneh Sih, sih. sih. Iya. Ricek. Assalamualaikum. Kondisi. Tahan tahan. Aja emosi. Tenang. Masalah nanti. Nggak tahu. Ini Pak Pocong, menurut saya mau minta itu terkait itu tadi. Gini Pak Nizis, apa namanya? Nah, tadi kan sempat kita siapa namanya Mbak Cokro tadi kan masuk. Nah, ketika kita memang kita tadi keluarkan paksa karena memang situasinya sudah nggak kondusif. Ketika beliaunya keluar ini nggak tahu kalau penerawannya si Cak Pocong ini katanya Ini tadi yang masuk itu sebangsa kayak dibilang gede, bukan gede tapi punya tanduk dia. gitu. Terus dia bisa di sini tuh dulu entah ada perjanjian atau apa dia minta sajen. Saja. Entah itu berupa syarat Makanya kan apapun. tadi beliaunya menjelaskan sendiri kalau karena tidak memenuhi syarat banyak pekerja yang Ya, ini yang kecelakaan kerja sampai meninggal sampai itu. Nah, Mungkin terus- waktu mendirikan tempat ini tidak ada izin atau apa lewat Iya, iya. setelah kita sama aja kita sowan atau sambang ke tempat kan harus ada permisi dulu. Karena itu ngasih sesuatu ganti balik lah gitu. yang sudah kita lihat bersama tadi kan ketika si Mbak Cokronya tadi keluar, mediator kita Mas David itu langsung nggak sadar. Nggak sadar. Tertarik dia. Itu Tertarik sukma maksudnya Sukma dia bagaimana? shock di Sukma dia ikut Sukmanya ketarik. sukma. Sukma dia lepas. Mau dibawa. Sukmanya mau dibawa. Mau dibawa. Nah, alhamdulillah Gusti Allah ngizinin untuk kita kembali. Ya, dengan Alhamdulillah langsung ditarik sama Cak Pocong langsung ditarik. Intinya kita masukkan lagi. Alhamdulillah kalau ya itu tadi yang seperti dikatakan tadi kalau mungkin kita telat sedikit nggak tahu Nah, risiko jadinya fatal seperti nanti. apa. Fatal. Nah, kita harus benar-benar Makanya kita Tanggap. sementara kita break dulu, kita istirahat dulu Istirahat. karena memang ini untuk para spiritual kita masih kehabisan tenaga. Mungkin itu aja dulu sementara kita cut dulu. Nanti kalau memang kita sudah Kondusif, kita sudah lanjutkan kondusif lagi. kita lanjutkan lagi untuk explore kita khususnya yang ke belakang. ada Saja.